Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas waktunya. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan poin-poin yang disampaikan oleh tim preposisi, pemerintah tidak menjelaskan secara keseluruhan. Pertama, mosi yang ditargetkan pada anak-anak usia dini, tepatnya kelas 1 sampai kelas 3 SD, tanpa menjelaskan untuk jenjang SMP hingga kuliah. Sementara pada jenjang tersebut, saya tegaskan kembali lagi bahwa anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 SD masih dalam pembentukan karakter dan juga moral, dikarenakan mereka masih memiliki emosional yang labil. Kedua, tidak jelasnya urgensi dari adanya mosi tersebut yang menjadikannya perlu diwajibkan. Ketiga, tim preposisi juga tidak menjelaskan mekanisme apa yang akan diterapkan pada kebijakan tersebut. Tim preposisi hanya menjelaskan mekanisme berupa melalui kisah-kisah tokoh inspiratif dalam bidang wirausaha, di mana menurut kami tidak ada korelasinya dengan menjadikan SDM unggul dalam bidang wirausaha, karena anak-anak yang diberikan kisah inspiratif hanya akan menjadikan mereka terkagum saja, tetapi tidak mendorong mereka untuk melakukan wirausaha. Keempat, tim praposisi menjelaskan dampak-dampak yang akan didapatkan ketika kebijakan ini berlaku. Namun dengan tidak dijelaskannya mekanisme yang digunakan, maka tidak akan terrealisasikanlah dampak-dampak tersebut yang pada akhirnya hanya akan menjadikan sudut pandang berdasarkan emosional. Dewan Juri yang terhormat, dari argumen-argumen yang disampaikan oleh pihak preoposisi, kita dapat melihat bahwa mereka hanya mengglorifikasikan mata pelajaran kewirausahaan di jenjang SD hingga kuliah tanpa menjelaskan mengapa kebijakan tersebut harus menjadi wajib. Berdasarkan argumen-argumen mereka juga, maka semakin besarlah bahwa mosi ini tidak memiliki jaminan apapun dalam menjawab permasalahan negeri. Maka dari itu, kami dari tim oposisi bangga dengan pendirian kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Dewan Juri yang terhormat, tim lawan, dan hadirin yang kami muliakan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya menegang kembali argumentasi yang dibawa dan diangkat oleh tim pembicara pertama dari tim kontra, saya ingin memidas pernyataan dari beberapa tim pembicara satu dan pembicara kedua. Dewan Juri yang terhormat, beberapa pernyataan yang telah saya kumpulkan dan saya kaji bahwa pembicara pertama dan pembicara kedua memberikan sebuah pernyataan yaitu melatih produktivitas, kemudian melatih proses barang mulai dari nol sampai jadi. Kemudian pembicara ketiga, anak seusia mereka masih sering bermain dan sebagainya, dilihat dari aspek logis dan aspek komunikasi, kemudian melatih kreativitas, melatih komunikasi dan sebagainya. Pernyataan yang disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua Dewan Juri yang hormat itu merupakan definisi, bukan maksud dari mosi tersebut. Mosi kita pada hari ini adalah tim pro seharusnya mengkaji urgen apa yang digali dalam mosi tersebut, yaitu mosi mata pelajaran kewirausahaan diwajib sejak SD sampai kuliah. Dan pengertian atau teori atau definisi atau penjelasan kewirausahaan sendiri. Tapi kata diwajibkan. Hal ini seharusnya menjadi pembahasan pada perdebatan kita pada pagi ini. Dewan Juri terhormat. Kemudian di sini kami selaku tim kontra sangat tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh tim pemerintah. Mengapa demikian? Tim pemerintah yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, tidak berlandaskan pada mosi. Kemudian yang kedua, pembicara pertama dan pembicara kedua tidak menjelaskan sama sekali urgensi pemerintah dalam memberikan mosi siang hari ini. Kemudian yang ketiga, tim pro hanya menjelaskan secara teori, definisi, atau bahkan mungkin contoh Dewan Juri yang terhormat, namun tidak berlandaskan realitas. Jadi saya kira apa yang kami ketahui bahwa kami tim kontra menolak jelas bahwa apa yang diwajibkan sejak SD sampai kuliah ini tidak tersinggung sama sekali. Dan kami di sini tim kontra hadir untuk memberikan solusi bagaimana sekali lagi kami tegaskan bahwa saya bersama tim pembicara pertama dan pembicara kedua menegaskan bahwa wirausahawan itu bukan hanya mempelajari masalah produksi, marketing, digitalisasi dan sebagainya. Memang iya, mempelajari kreativitas, percaya diri. Namun Dewan Juri yang terhormat bisa dilalui dengan pendidikan karakter yang sesungguhnya sudah hadir di Indonesia sejak lama.
Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, saya kira tidak ada relevansinya pembicara pertama dan pembicara kedua menyampaikan hal-hal seperti tadi. Oleh karena itu, terima kasih. Tentunya kami akan melanjutkan melalui pembicara ketiga kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pembicara ketiga akan menyampaikan sanggahan untuk pembicara 1 sampai 3 dari tim pro dan sekalian menggambarkan apa titik perdebatan pada hari ini. Ada dua hal. Yang pertama adalah dari tim pro tidak ada mekanisme pelajarannya seperti apa dari SD sampai kuliah dan mengapa atau apa urgensinya harus ada diwajibkan untuk di tiap jenjang pendidikan. Yang kedua adalah mereka mengatakan bahwa ini untuk mempersiapkan bonus demografi, tapi kami katakan bahwa hal tersebut tidak Dewan Juri terhormat. Yang pertama, bahwa dari mereka tidak ada menjelaskan mekanismenya seperti apa. Apakah dari SD sampai kuliah itu sama atau misalkan dari apa harus ada pelatihan apa, misalnya pemasaran dan sebagainya. Tapi sayangnya tim pro hanya menyinggung seperti kreativitas, inovasi, berkomunikasi, hidup hemat, di mana hal tersebut sebenarnya merupakan pendidikan karakter dan pembentukan skill, di mana hal tersebut sudah difasilitasi oleh media pembelajaran di Indonesia saat ini seperti alat presentasi, kerja kelompok dan lain-lain yang sebenarnya itu juga sudah memenuhi hal-hal yang diinginkan oleh tim pro. Kalau misalkan hanya seperti itu, dan yang sangat disayangkan sepertinya tim pro tidak memahami apa itu kewirausahaan dan apa yang harus dipelajari di kewirausahaan. Yang harus dipelajari adalah belajar produksi, pemasaran, pengemasan, marketing, UMKM digital dan sebagainya. Dan kami sebagai tim kontra berkebalikan sudah menjelaskan mekanisme bagi kami bahwa bagaimana mencapai tujuan kami, bahwa dengan memaksimalkan organisasi atau komunitas yang sudah ada, sudah jelas fasilitasnya dan sudah jelas outputnya seperti UKM, terus ekstrakurikuler dan lembaga pelatihan dan kewirausahaan. Atau kalau misalkan dari tim pro tetap kekeh pengen ada di mata pelajaran di sekolah, justru hal tersebut tidak usah diwajibkan dengan urgensi yang sudah kami sampaikan sebelumnya di argumen bahwa diarahkan lebih ke orang-orang yang memiliki jiwa kewirausahaan atau yang memiliki tekad atau itikat untuk mau memulai wirausaha dan sebagainya. Selain itu, fasilitas yang diadakan oleh misalkan di sekolah dan sebagainya itu belum pasti. Kayak misalkan kondisinya di sekolah guru yang mengajarkan itu bukan yang berlatar belakang wirausahaan. Begitu juga dengan OKK, dosen yang mengajar itu belum tentu memahami hak wirausahaan dan akan tidak adanya signifikasi yang jelas atau tujuan mereka tercapai atau tidak. Oleh karena itu poin tersebut sudah dimenangkan oleh tim kami. Yang terakhir, poin kedua adalah mereka mengatakan bahwa hal ini bisa mempersiapkan bonus demografi dan pengangguran. Dewan Juri yang terhormat, bonus demografi yang kita hadapi adalah sebentar lagi, sekitar 10 tahun lagi, dan yang solusi yang harus kita siapkan adalah yang bisa memberikan signifikansi output dalam waktu dekat. Hal ini justru yang dipersiapkan tidak hanya kemauan diri sendiri untuk memulai wirausaha, tapi juga pengembangan wirausahanya agar bisa membuka lapangan pekerjaan dan bisa bersaing dengan wirausaha lain, bersaing bahkan dengan SDM dari luar negeri. Oleh karena itu, Dewan Juri terhormat, mekanisme seperti mewajibkan ini di SD sampai kuliah itu tidak memberikan solusinya dalam waktu dekat. Selain itu juga pelajaran di sekolah akan lama dan juga belum pasti ada tujuan jangka pendeknya, seperti kayak belajar buat meja misalnya atau misalkan apa, dan hal itu sebenarnya tidak memberikan signifikasi atau output yang pasti, yang belum tentu seperti itu. Dan untuk pengangguran atau misalkan angkatan kerja untuk bonus demografi yang mereka khawatirkan justru bisa saja lewat di satu sekolah sudah ada balai pelatihan kerja di tiap daerah, di mana hal tersebut sudah lebih pasti dan langsung outputnya membentuk SDM yang berguna dan memiliki kualitas berwirausaha. Selain itu juga hal-hal tersebut sudah menjawab bahwa poin kedua ini juga tim kami lebih unggul. Sekian, terima kasih.